Selanjutnya kami persilakan pelaksana tugas Dekan Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, Profesor Dr. Insinyur Jaka Semiring M.Eng, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Wawan Dewanto, ST, MSc, PhD. Terima kasih, Prof. Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dengan mengucap puji syukur karya Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya akan membacakan kurikulum vitae dari kolega Profesor Wawan Dewanto. Yang saya hormati Ketua dan anggota Majelis Amanah, yang saya hormati Ketua dan anggota Senat Akademik, yang saya hormati Ketua dan anggota Forum Guru Besar, yang saya hormati Rektor ITB beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati para kolega dosen, tendik, dan yang saya muliakan para hadirin dan undangan sekalian. Profesor Wawan Dewanto lahir di Surabaya pada tanggal 19 Oktober 1976, arek Surabaya. Beliau bergabung di kelompok keahlian kewirausahaan dan manajemen teknologi, Sekolah Bisnis dan Manajemen. Beliau didampingi oleh seorang istri tercinta, Dr. Made Tri Aripenya Krisnawati, dan putra-putranya Ananda Torik Ibrahim Kresno Dewanto, Ananda Sidik Bagasaka Kresno Dewanto, dan Ananda Idris Salahuddin Wira Kresno Dewanto. Profesor Wawan menyelesaikan program sarjana di ITB dalam bidang teknik industri pada tahun 2000, dilanjutkan dengan menyelesaikan magisternya di Delft di Belanda, dan doktor didapatkan dari Monash University di Australia pada tahun 2012 dalam bidang manajemen. Riwayat bekerja, beliau tentu sebagai staf pengajar di Sekolah Bisnis dan Manajemen dari tahun 2004 hingga sekarang, dan kami berharap seterusnya. Sesuai dengan bidang keahlian, beliau juga diberi tanggung jawab, pernah mengemban tanggung jawab sebagai Kepala Divisi Pengembangan Kewirausahaan di LPIK ITB dari tahun 2012-2015, dan Ketua Subkelompok Keahlian di Entrepreneurship dan Teknologi Manajemen di SBM ITB. Beliau juga pernah mendapat dan mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Program Studi Sarjana Kewirausahaan di SBM ITB tahun 2013 hingga 2017. Kemudian Direktur Monitoring dan Evaluasi untuk Program Strategik di SBM ITB 2018-2019, dan saat ini beliau juga mengemban amanah sebagai Sekretaris di Senat Akademik ITB. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Profesor Wawan Dewanto dengan bidang penelitian kewirausahaan, digital startup, UKM scale up, dan inovasi bisnis sudah menghasilkan banyak sekali kegiatan-kegiatan atau program-program penelitian, dari mulai program riset unggulan ITB, program riset dan inovasi, penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, penelitian unggulan perguruan tinggi dari Ristek Dikti, penelitian strategis nasional yang sudah beliau aktif tercatat sejak tahun 2012 hingga sekarang, dengan berbagai ragam penelitian yang sejalan dengan keahlian beliau di bidang kewirausahaan, digital startup,
UKM, dan inovasi bisnis. Selain itu, seluruh penelitian dan aktivitas beliau juga disampaikan dalam bentuk diseminasi, baik itu melalui jurnal-jurnal yang terpublikasi dalam jurnal-jurnal yang bereputasi, tetapi juga beliau aktif untuk mendiseminasikan keahlian-keahlian beliau dalam bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami oleh kita-kita yang awam ini dalam bentuk buku-buku yang Bapak Ibu para hadirin bisa dapatkan. H-indeks beliau di Scopus 6, di WOS 5, dan ini merupakan bentuk penghargaan dari kolega-kolega sesama peneliti atas kiprah dan kemampuan beliau dalam menjalankan penelitian. Bapak Ibu yang saya hormati, Profesor Wawan Dewanto juga telah meluluskan, alhamdulillah, sejauh ini 18 mahasiswa program sarjana, 70 mahasiswa program magister, dan 3 mahasiswa program doktor dalam rentang 2011-2022. Untuk itu, Profesor Wawan Dewanto juga mendapatkan penghargaan dari berbagai kalangan, salah satunya dari Reputable Society yang mendapuk Profesor Wawan Dewanto sebagai Outstanding Professors in Business Management Award pada tahun 2021. Selain itu, tentu penghargaan dari Institut Teknologi Bandung dalam bidang karya inovasi tahun 2016. Kemudian beliau juga menjadi orator pada orasi ilmiah di penerimaan mahasiswa baru ITB tahun 2013-2014. Dan beliau jauh sebelum itu sudah mendapatkan penghargaan sebagai peringkat 2 pendidikan dan pelatihan sejak masa prajabatan di golongan 3. Bapak Ibu yang saya hormati, beliau punya hobi traveling. Ini sebenarnya kalau disampaikan seluruh sejarah traveling beliau tidak cukup 1 halaman. Jadi ini hanya yang major saja supaya bisa terlihat foto-fotonya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian curriculum vitae dari Profesor Wawan Dewanto. Beliau adalah salah seorang profesor muda di ITB. Insya Allah orasi guru besar pada hari ini akan menjadi tonggak sejarah bagi beliau dan menjadi tonggak sejarah bagi ITB. ITB dan masyarakat Indonesia menanti dan mengharapkan karya-karya besar dan karya-karya monumental dari Profesor Wawan Dewanto. Untuk Tuhan, bangsa dan alma mater, in harmonia progressio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami persilakan Profesor Wawan Dewanto, ST, MSc, PhD untuk menyampaikan orasi ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota Forum Guru Besar, pimpinan dan seluruh anggota Majelis Wali Amanat, pimpinan dan seluruh anggota Senat Akademik ITB, Rektor dan pimpinan ITB, kolega dosen, keluarga sekalian, dan seluruh hadirin orasi ilmiah. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini, di hari yang berbahagia ini, saya mendapat kesempatan untuk memberikan orasi ilmiah. Di sini, selain yang ada di Aula Barat ini, juga ada ratusan yang mengikuti Zoom dan ratusan orang yang mengikuti YouTube. Bagi hadirin semua, saya ucapkan apa kabar? Sampurasun. Kados pundi kabaripun?
Ya apa kabare rek? Kengken kabare becik-becik ya. Oke. Baik. Hari ini saya akan menyampaikan orasi ilmiah tentang pengembangan ekosistem kewirausahaan sebagai solusi mempercepat pemulihan ekonomi bangsa. Indonesia adalah negara yang kaya. Kita punya kandungan emas, kita punya kandungan perak, kita punya kandungan tembaga, kita punya kelapa sawit. Secara umum, ekonomi kita tumbuh, kecuali selama pandemi kita sempat mengalami resesi. Tapi pada saat yang sama, walaupun Indonesia kaya, kita mempunyai tingkat pengangguran yang relatif tinggi. Kita memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Selama pandemi, tingkat kemiskinan ini meningkat. Selama pandemi, tingkat pengangguran ini meningkat. Bagaimana solusinya? Tentu solusinya lebih dari satu. Hari ini saya menyampaikan bahwa kewirausahaan merupakan salah satu solusi untuk mempercepat pemulihan ekonomi bangsa. Tentu dalam kewirausahaan ini tidak bisa satu orang wirausaha menyelesaikan masalah bangsa. Perlu secara gotong royong, perlu secara kolaborasi, perlu secara bersama-sama. Perlu bersama-sama dengan mengembangkan ekosistem kewirausahaan. Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu berusaha mengubah nasibnya sendiri. Ketika mengembangkan ekosistem kewirausahaan, maka kita berusaha menjalin kerjasama di antara supplier, konsumer, mitra bisnis, dan komunitas di dalam ekosistem tersebut. Ibaratnya adalah ketika ada tanah yang subur, maka benih akan tumbuh dengan baik. Ketika ada ekosistem kewirausahaan yang menunjang, maka para wirausaha, para startup akan tumbuh dengan baik. Dalam menjelaskan tentang ekosistem kewirausahaan ini, saya akan melihat berbagai konteks di mana kewirausahaan ini berada. Ada banyak konteks bagaimana kewirausahaan ini diimplementasikan. Saya akan menjelaskan 8 diantaranya. Yang pertama adalah kewirausahaan teknologi atau technopreneur. Teknologi membantu perekonomian bangsa. Ketika teknologi bisa meningkatkan produktivitas, ketika teknologi bisa meningkatkan efisiensi, ketika sebuah teknologi bisa menjadi bisnis. Tentu, ya, kita lihat di Indonesia sehari-hari dan keseharian kita menggunakan smartphone, kita menggunakan laptop, kita membawa mobil, sepeda motor. Itu adalah produk-produk berbasis teknologi. Tentu harapan kita semua ketika produk berbasis teknologi ini semakin banyak yang berasal dari Indonesia. Kemudian konteks yang kedua kita bilang startup digital atau digital startup. Saat ini Indonesia menempati peringkat 6 di seluruh dunia jumlah digital startup. Yang pertama US, kemudian yang kedua India, ketiga UK, keempat Kanada, kelima Australia, dan keenam Indonesia. Saat ini ada lebih dari 2.400 startup dan setiap tahun terus bertambah. Di antara startup ini, 11 diantaranya menjadi unicorn atau startup yang mempunyai valuasi lebih dari 1 billion US dollar. Keseharian kita mengenal Bukalapak, kita mengenal Tokopedia, kita mengenal Gojek, kita mengenal Traveloka. Itu adalah contoh-contoh startup. Dan juga adik-adik mahasiswa kita di SBM, khususnya di ITB pada umumnya, banyak sekali yang ingin membuat digital startup ini. Kemudian konteks yang ketiga, kita menyebutnya kewirausahaan untuk ekonomi kreatif. Ya. Ekonomi kreatif terdapat 17 sektor. Ya. Kita lihat bahwa 17-17-nya berusaha dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif di tingkat nasional, kemudian ada Dinas Pariwisata di tingkat provinsi. Demikian juga salah satu contohnya adalah ekonomi kreatif bidang kerajinan.
Dekranas, Dewan Kerajinan Nasional, dan Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional Daerah, berusaha mengembangkan ekonomi kreatif terutama di sektor kerajinan. Melalui kegiatan-kegiatannya, Dekranasda berusaha meningkatkan kemampuan bisnis para pengrajin. Kemudian yang berikutnya adalah kewirausahaan untuk sektor UMKM. Struktur bisnis di Indonesia itu seperti piramid. Dari sisi jumlah itu 90% usaha mikro, 1% usaha kecil, kemudian 0,sekian% usaha menengah dan usaha besar. Tantangannya adalah bagaimana melakukan scaling up atau naik kelas. Yang berikut naik menjadi kecil, yang kecil naik menjadi menengah, yang menengah naik menjadi usaha besar. Di tingkat nasional, Kementerian Koperasi dan UKM membuat program, misalnya adalah Patenpreneur. Di tingkat Jawa Barat, Dinas KUK membuat program UMKM Juara. Ini adalah contoh-contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah kewirausahaan korporasi atau kewirausahaan untuk konteks perusahaan-perusahaan yang besar. Salah satu sumber pertumbuhan bisnis bagi bisnis besar adalah meningkatkan pemasaran, penjualan. Di lain itu adalah dengan membuat cabang baru, dengan membuat anak perusahaan baru, dengan membuat unit usaha baru, dengan meluncurkan produk baru. Kita lihat misalnya di tingkat nasional Pertamina, kemudian di tingkat Jawa Barat, Migas Utama Jawa Barat, Jabar atau MUJ, ini saat ini berusaha shift. Secara tradisional usahanya di oil dan gas, kemudian shift ke energi terbarukan, kemudian nanti shift juga ke listrik, shift ke petrokimia. Bagaimana perusahaan ini bersifat dinamis. Misalnya Telkom, dulu fixed phone, kemudian mobile phone, kemudian digital, kemudian merge antara telekomunikasi dengan informasi. Bisnis ini terus berinovasi, menghasilkan produk baru, inovasi baru. Kemudian yang berikutnya adalah kewirausahaan untuk konteks sosial. Bagaimana sebuah usaha ini bukan hanya bermanfaat buat pemiliknya saja, tapi bermanfaat juga untuk masyarakat. Salah satu contohnya program di Jawa Tengah, di Jawa Barat, kemudian program di Jawa Timur ada program One Pesantren One Product. Kewirausahaan untuk konteks pesantren mengembangkan koperasi-koperasi pesantren. Bermanfaat bukan hanya untuk pengasuh pesantren, tapi juga buat santri-santrinya dan juga buat masyarakat di sekitarnya. Program yang lain adalah BUMDes. Di Jawa Barat ada program Sabisa, Sekolah Bisnis Desa. Bagaimana BUMDes ini bukan hanya bermanfaat buat pengurus atau kepala desa, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat desa. Program yang lain misalnya di Dinas Sosial ada program KUBE. Ya, itu bagaimana mengembangkan usaha-usaha sosial yang kecil ini bisa menjadi lebih besar. Kemudian yang berikutnya adalah kewirausahaan keluarga. Di kewirausahaan keluarga, ini suami bekerja sama dengan istri membuat usaha. Orang tua meneruskan usahanya ke anaknya. Anaknya meneruskan usahanya ke cucu-cucunya. PMO-nya adalah generasi pertama membangun, generasi kedua mengembangkan, generasi ketiga menurunkan. Tapi tentu kita tidak berharap seperti itu. Perlu kajian-kajian supaya bisnis keluarga tertransfer dari generasi pertama ke generasi kedua ke generasi ketiga. Contoh-contoh bisnis keluarga misalnya kita lihat Samudra Indonesia, kemudian Paragon atau Wardah, itu merupakan contoh-contoh bisnis keluarga. Ketika bisnisnya dari generasi pertama dilemparkan estafet ke generasi kedua. Kemudian yang lain adalah kewirausahaan untuk wanita. Dalam kewirausahaan wanita, kajian-kajiannya, isu-isunya adalah bagaimana bisnis jalan, kemudian keluarga harmonis, kemudian anak-anak tumbuh dengan baik. Orang pengusaha wanita berusaha untuk juggling antara karir dan keluarga. Contoh-contohnya, misalnya tadi Bu Nur Hayati sebagai dari Paragon, gitu. Misalnya Bu Fendi Mustafa dari Safira, gitu. Bagaimana pengusaha-pengusaha wanita ini berusaha mengembangkan bisnisnya, gitu. Jadi bermanfaat juga untuk bisnis, bermanfaat juga buat keluarga. Kemudian tadi adalah tipe-tipe atau jenis-jenis kewirausahaan.
Sekarang bagaimana kita lihat bahwa di tiap-tiap jenis itu ada pilar-pilar yang sama untuk mengembangkannya. Ada komponen-komponen yang sama supaya kewirausahaan itu bisa berkembang. Di antara kebijakan, pasar, modal insani, pembiayaan, network, culture, pendidikan kewirausahaan, dan inkubator bisnis. Yang pertama adalah kebijakan kewirausahaan. Hadirnya pemerintah di dalam pengembangan kewirausahaan. Bentuknya yang pertama dalam bentuk peraturan. Di tingkat nasional ada peraturan presiden kewirausahaan. Di Jawa Barat ada peraturan daerah kewirausasahaan. Kemudian selain itu dalam bentuk program. Misalnya DP, MP, TSP Jawa Barat itu memudahkan gitu mengurus NIB, nomor induk berusaha. Itu adalah contoh-contoh program gitu. Bagaimana bukan hanya bentuk peraturan tapi juga dalam bentuk program yang bisa mengembangkan bisnisnya. Kemudian yang berikutnya adalah akses pasar. Bagaimana wirausaha bisa dengan mudah menjual. Tentu di sini ada yang sifatnya offline atau tradisional, ada yang sifatnya online atau digital. Maka saat ini misalnya banyak sekali marketplace gitu. Jadi digital itu perusahaan bisa punya sendiri, punya website sendiri, punya Facebook sendiri, punya Instagram sendiri. Tapi juga bisa jualan di marketplace. Jualan di Bukalapak, jualan di Blibli, jualan di Tokopedia, seperti itu. Ini adalah contoh-contoh akses pasar. Yang kemudian ketiga adalah business networking atau jaringan bisnis. Tentu pebisnis berusaha untuk silaturahmi. Kalau mau jadi orang soleh, berkumpul dengan orang soleh. Mau bisnisnya jalan, berkumpul dengan para pebisnis. Membentuk jaringan bisnis. Di sini diperlukan kolaborasi gitu. Tentu ada asosiasi atau komunitas ya. Secara umum misalnya ada Kadin, ada HIPMI, ada ABCGM. Ini merupakan sarana-sarana untuk berkolaborasi, berinteraksi, dan berjejaring. Yang berikutnya modal insani atau human capital. Supaya sebuah bisnis membesar, tentu bukan hanya foundernya, bukan hanya founder, co-founder, atau pendirinya yang hebat, tapi karyawannya juga hebat, talent-talentnya harus hebat. Nah, oleh karena itu, ya, faktor human capital ini sangat penting. Berikutnya adalah dukungan budaya. Dukungan budaya di sini yang pertama adalah bagaimana sukses story itu diketok tular. Bagaimana kisah sukses seseorang itu terdistribusi ke generasi muda sehingga orang termotivasi untuk menjadi wirausaha. Yang kemudian adalah failure tolerance. Bagaimana mentoleransi kegagalan. Bagaimana kegagalan itu dimaknai menjadi keberhasilan yang terunda. Dari kegagalan belajar supaya berikutnya bisa sukses. Yang berikutnya adalah akses pembiayaan. Bagaimana pengusaha lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan. Yang tradisional tentu perbankan. Tentu ada lagi yang lain ya, misalnya venture capital, angel investor. Kemudian yang sekarang yang berbasis digital, fintech khususnya peer-to-peer lending. Bentuk yang lain misalnya di Jawa Barat ini ada kredit mesra, kredit masyarakat ekonomi sejahtera, kredit ultra mikro, jadi lebih bawah lagi. Kalau kredit usaha kecil, KUR ya, kredit usaha rakyat, yang ini lebih bawah lagi namanya misalnya kredit mesra, masyarakat ekonomi sejahtera. Kemudian yang berikutnya adalah pendidikan dan pelatihan kewirausahaan. Pendidikan berbentuk lembaga formal. Contohnya di ITB memiliki program studi kewirausahaan. Program studi kewirausahaan pertama di Indonesia. Saat ini ada lebih dari 30 program studi kewirausahaan di seluruh Indonesia. Kemudian ada pelatihan kewirausahaan, pendampingan kewirausahaan, workshop kewirausahaan, coaching kewirausahaan. Bagaimana kewirausahaan dilatih tanpa degree. Jadi kalau pendidikan ini degree, pelatihan, workshop, pendampingan ini non-degree. Kemudian yang berikutnya adalah inkubator dan akselerator bisnis. Ya. Tempat di mana para pengusaha bisa jejaring, bisa mendapatkan bantuan ketika mereka membutuhkan. Inkubator bisnis seperti juga inkubator bayi itu membantu gitu pebisnis-pebisnis yang masih butuh bantuan. Akselerator bisnis itu mengembangkan gitu kalau mereka sudah scale up. Jadi kalau inkubator bisnis identik dengan startup, akselerator bisnis identik dengan
scale up. Kemudian yang lebih luas lagi, the Science Technology Park atau misalnya di Provinsi Jawa Barat mengembangkan kawasan industri gitu. Nah, ini adalah bentuk yang lebih besar lagi. Bagaimana usaha-usaha ini berada di sebuah lokasi yang berdekatan sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhannya. Kemudian, ya, ketika kita bicara tentang ke-8 pilar tadi, bagaimana ke-8 pilar ini dilaksanakan dalam sehari-hari? Tentu harus ada yang mengerjakannya. Di sini maka kita lihat dalam perspektif quadruple helix gitu. Tentu kalau kebijakan atau policy ini pemerintah gitu. Kemudian akses pasar, akses human capital, akses pembiayaan ini pebisnis ya. Kemudian kalau jaringan atau business culture ini komunitas atau asosiasi. Kemudian kalau pendidikan dan pelatihan kewirausahaan ini bisa dilaksanakan oleh akademisi, bisa dilakukan oleh pebisnis. Kemudian inkubator dan akselerator bisnis ataupun kawasan industri ini bisa dilaksanakan oleh akademisi, bisnis maupun pemerintah. Sebagai penutup, ya, kita lihat tadi bahwa dari paparan tadi bahwa pemulihan ekonomi atau percepatan pemulihan ekonomi ini bisa ada katalisnya, yaitu katalisnya adalah ekosistem kewirausahaan. Ketika ekosistem kewirausahaan kita bergotong royong, kita bekerja sama, kita berkolaborasi, tentu pemulihan ekonomi ini lebih cepat. Kemudian konteksnya itu bisa dilaksanakan bermacam-macam, bisa ke technopreneur, bisa digital startup, bisa UMKM, bisa creativepreneur, bisa corporate entrepreneurship, bisa social entrepreneur, bisa womanpreneur, maupun family business. Kemudian tentu ketika mengembangkannya kita perlu melihat lebih detail ke dalam pilar-pilarnya. Itu ada entrepreneurship policy, ada market access, ada human capital, ada financing access, ada business culture, ada business network, ada entrepreneurship education and training, ada business incubator and accelerator. Tentu diharapkan dalam pelaksanaannya tentu perlu melibatkan para pihak atau quadruple helix. Itu ada unsur kampus, ada unsur bisnis, ada unsur government, ada unsur asosiasi atau komunitas. Kemudian, ya, belum ditutup, kami ingin mengucapkan terima kasih. Yang pertama tentu saya ucapkan terima kasih kepada orang tua saya, almarhum Dr. Andreas Sarwanto, dan ibu saya, Insinyur Retno Wijayaningsih, yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik saya dengan kasih sayang yang luar biasa. Ya. Tentu tidak gampang buat ibu saya membesarkan saya dan adik-adik saya ketika ayah saya meninggal lebih awal. Kemudian terima kasih juga kepada ayah mertua saya, Bapak Inyoman Susila MSc dan Ibu Sugadinah MSI. Kemudian terima kasih kepada istri tercinta saya, Pinia Krisnawati, kemudian anak-anak tersayang saya, Torik Ibrahim Krisnodewanto, Sidik Bagasako Krisnodewanto, Idris Salahuddin Wira Krisnodewanto. Juga keluarga kakak ipar saya, Ibu Dwi Wiska Sustyo dan Teh Irma, dan anak-anaknya, kemudian adik Ratna Damayanti dan suaminya Mas Rian, dan keponakan-keponakan saya, kemudian Mahendra Wardana dan Teh Dek Lia sama anak-anaknya. Kemudian juga terima kasih kepada keluarga besar Dr. Sudomo. Saya lihat om-om saya pada datang, Om Joko, Om Sakti, Om Aji, Om Koko, dan istri-istrinya. Kemudian juga dan istrinya. Ya, om-om saya dan istrinya masing-masing ya. Kemudian juga keluarga Eyang Wiroscipto, ini ada saudara sepupu saya, Mas Nanang, kemudian Mas Anas, ponakan saya, Dik Salma. Kemudian juga terima kasih ke guru-guru saya ya, sejak SD Negeri Ngantru 4 Trenggalek, SMP Negeri 1 Trenggalek, SMA Negeri 1 Probolinggo.
kemudian dosen-dosen, guru-guru saya di Teknik Industri ITB, guru-guru saya di TU Delft, guru-guru saya di Monash University, terutama kepada pembimbing saya, Dr. Lucia Diwati, terima kasih Bu. Kemudian terima kasih buat Prof. Wiltison, Dr. Scott Cunningham dari TU Delft, kemudian pembimbing praktisi saya, Dr. Ivo Wensler dari Accenture Belanda, kemudian Profesor Michael Vitale dan Prof. Emrik Sohal, ini dari pembimbing saya di Monash University. Kemudian juga terima kasih kepada Dekanat dan pimpinan SBM ITB dari masa ke masa, Prof. Naya, almarhum Prof. Naya, Prof. Dermawan, Prof. Sudarso, Prof. Utomo, Prof. Kuntoro, Prof. Yan, Prof. Aurik, Pak Budi Permadi, almarhum Pak Arson, almarhum Bu Nurhayati, Prof. Reza, Prof. Togar, Pak Gatot, Pak Dwi Larso, dan Pak Mursid. Kemudian juga Prof. Suhono Hartosupongkat, ini dulu saya dan teman-teman selama aktif di LPIK. Kemudian terima kasih juga kepada Prof. Hermawan, juga sahabat-sahabat Senator SA ITB. Kemudian juga para guru besar yang telah memberikan rekomendasi kepada saya, Prof. Darso dari SBM, Prof. Ratna dari SBM, kemudian Prof. Hermawan dari FTI, kemudian Prof. Udi dari ITS, Prof. Michael Vitale dari Australia, dan Prof. Ian Williamson dari New Zealand. Kemudian ini juga sahabat-sahabat dosen SBM ITB yang telah bersama-sama melakukan penelitian dan publikasi, diantaranya Bu Sri Herliana, Pak Renda Khairuddin, Pak Bambang Rudito, Bu Dina Deliana, Pak Eko Agus, Bu Evi Rahmawati, Bu Melia, Bu Kori, Pak Bayu, Pak Sony, Pak Akbar, Pak Donald, Pak Meditya, Pak Yuda, Pak Prawira Fajarindra, Bu Yuliani, Pak Leo, dan Pak Mandra Lasuardi. Kemudian terima kasih juga pada kolega dosen SBM ITB, dan juga terima kasih buat para tenaga kependidikan di SBM ITB, tenaga kependidikan di SA dan FGB ITB, ini Mbak Sofi, Pak Jiman, Pak Dwi, Pak Bambang, Pak Mas Agung ya. Kemudian juga para mahasiswa dan alumni SBM ITB yang telah memberikan kontribusi dalam penelitian maupun publikasi. Ini ada Teh Aang Umbara, Mbak Gita Hindrawati, Vera, Salma, Fania, Reni, Krishna, Vivi, Tifa, Santi, Wardah, Isnaini, Tiwi, Daniel, Bowo, Rian, Sahat, Farid, Michael, Nurlau, Adrian, Ariana, Pak Ronald, dan Pak Kelik. Kemudian juga ini para sahabat-sahabat baik dari kementerian maupun dinas di Provinsi Jawa Barat maupun BUMN dan juga BUMD di Jawa Barat, para startup dan UMKM yang telah ya selama ini bekerja sama ya selama belasan tahun terakhir. Kemudian juga terima kasih pada para alumni teman-teman sekelas saya dari SD Ngantru 4, SMP 1 Trenggalek, SMA 1 Probolinggo. Kemudian terima kasih juga buat rekan-rekan alumni Teknik Industri 95 dan Ormut ya. Ini nama angkatan kami gitu. Terima kasih juga para alumni Kokesma. Ini dulu saya ketemu istri saya karena aktif di Kokesma. Dan juga di Kongres Mahasiswa ITB ya. Dulu jadi saya senator Kongres ITB angkatan pertama, sekarang jadi senator Senat Akademik ITB gitu. Kemudian juga para alumni TU Delft dan Monash University. Oke. Baik, kemudian sebelum ditutup saya ingin menyampaikan sebuah pantun ya. Orasi ilmiah dari Kampus Ganesha. Kampus Chandra di Muka, tempat mendidik generasi penerus bangsa. Semoga maju kewirausahaan Indonesia, semoga pulih ekonomi bangsa. Biar tepuk tangan lagi, saya pantun lagi ya. 17 Agustus Hari Proklamasi. Soekarno-Hatta membawa kemerdekaan Indonesia yang hakiki. Marilah kita mewujudkan mimpi ITB World Class University. Pantun yang terakhir ya. Sarapan bersama orang tua, anak-anak dan istri terkasih. Ngopi-ngopi bareng sahabat sekalian. Saya mengucapkan terima kasih, semoga silaturahmi kembali di lain kesempatan. Salam Ganesha, bakti kami untukmu Tuhan, bangsa dan alma mater, in harmonia progressio, merdeka!
Baik, saya akan membacakan kode kehormatan Guru Besar ITB. Dalam mengemban amanah sebagai Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan Guru Besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 17 September 2022, Profesor Wawan Dewanto, PhD. Merdeka!